Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita, semoga Allah berkahi saudaraku seiman. Kajian Minhajul Muslim, dan kita pada malam ini masuk ke pasal ke-13, yaitu adab-adab fitrah. Dan ini maksud dengan fitrah, fitrah memiliki dua makna tentunya. Makna yang pertama Islam. Dan ini makna yang paling global dan paling lengkap. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia yang lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nanti kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi kalau orang tuanya Yahudi, dan menjadikannya Nasrani kalau orang tuanya Nasrani, dan menjadikannya Majusi, penyembah api, kalau orang tuanya Majusi. Dan ini makna globalnya dan makna lengkapnya sebagaimana saya bahasakan tadi. Maknanya Islam, fitrah. Makna yang lain, makna yang kedua adalah fitrah itu sesuatu yang alami, yang memang harus selalu ada pada seseorang. Itu makna alaminya. Artinya sesuatu yang harusnya orang kerjakan dan sudah umum. Kalau ada orang yang melanggar ini, maka dianggap sesuatu yang ganjil, baik di mata orang beriman atau bukan orang beriman. Itu makna khususnya masalah fitrah ini. Tapi tentu kita masuk ke masalah makna yang pertama, yaitu adab-adab fitrah, adab-adab yang dasar dalam masalah Islam. Kata beliau di sini, seorang muslim dengan identitas keislamannya berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dan Sunnah Rasulullah SAW, dan hidup di bawah pancaran sinarnya, dan bertindak di dalam seluruh aspek kehidupannya berdasarkan petunjuknya, maksudnya petunjuk Islam. Yang dimengerti itu karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi laki-laki yang mengaku beriman dan perempuan yang mengaku beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Juga dalam sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan dan diajarkan oleh Rasul kepada kalian, maka terimalah, amalkanlah. Dan apa saja yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Kedua ayat ini dikuatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan Syekh Abu Bakar rahimahullah mengangkat dua buah hadis. Hadis yang pertama adalah hadis dengan sanad hasan sahih. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak dianggap iman seseorang di antara kalian sempurna sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Dan ini oleh Imam Nawawi rahimahullah disebutkan dengan sanad hasan sahih. Dan ayat atau hadis ini menjelaskan kepada kita, saudaraku seiman, apa saja yang seorang muslim ingin lakukan harus semuanya diikuti perintah wahyu, termasuk hawa nafsunya sendiri. Nafsu ingin makan, ingin minum, ingin biologis, ingin berbicara, ingin mendengar, ingin menjama, ingin melangkah, apa saja harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak, maka tidak akan memiliki iman atau tidak sempurna iman seseorang itu.
Juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 1718, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Riwayat lain mardud. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak didasari agama kami atau ajaran dari kami, maka amalnya itu akan tertolak. Maka dari itu kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim berpegang teguh kepada adab-adab berikut ini di dalam masalah-masalah fitrah yang secara sahih bersumber dari Nabi SAW. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah global fitrah, masalah Islam. Tapi ada fitrah tertentu yang diinginkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, karena beliau kerucutkan ke bahasan masalah 5 fitrah dasar yang berhubungan dengan kebersihan bagi seorang muslim di tubuhnya. Beranjak daripada hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 5889 dan Imam Muslim 257. Khamsun minal fitrah, al-istihdadu wal khitanu wa qassu syaribi wa nadful ibdi wa taklimul azfar. Ada 5 perkara termasuk dari fitrah. Dan ada footnote di situ di bawah ditulis fitrah artinya sunnah yang Allah pilihkan untuk para nabi yang bersesuaian dengan syariat, sehingga seakan-akan ia merupakan tabiat pembawaan yang diciptakan padanya. Ini salah satu makna yang disebutkan dalam kitab Syarh Mishkah. Dikatakan ada 5 perkara yang termasuk fitrah harus dijaga oleh setiap muslim, yaitu yang pertama mencukur bulu kemaluan, yang kedua berkhitan, yang ketiga mencukur kumis, yang keempat mencabut bulu ketiak, dan yang kelima memotong kuku. Kata beliau, berikut ini adab-adabnya. Kalau yang pertama masalah istihdad atau mencukur bulu kemaluan, kata beliau yaitu mencukur bulu kemaluan dengan sesuatu yang tajam seperti pisau cukur dan sejenisnya, dan tidak mengapa menggunakan obat penghilang rambut untuk menghilangkannya. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Cukup banyak pendapat ulama tentang masalah hikmah kenapa ada istihdad, kenapa harus bulu kemaluan itu dicukur. Yang pertama, ulama menitik beratkan tentang masalah kesucian dari sisa-sisa najis, baik itu air kencing, pun sisa sperma, atau apa saja yang keluar dari kemaluan, baik itu mazi, baik itu dan seterusnya. Ini semuanya kalau ada bulu di sekitar kemaluan bisa tertampung di situ. Dan akhirnya bisa berpengaruh kepada kesohihan sholatnya atau ibadahnya. Yang kedua berhubungan dengan masalah kebersihan secara umum. Karena semua tempat-tempat yang lembab di tubuh manusia umumnya ditumbuhi bulu. Daerah sekitar kemaluan, daerah sekitar ketiak yang juga nanti akan termasuk bagian fitrah yang harus dibersihkan. Kemudian kumis bagi laki-laki karena berada di antara hidung dan bibir. Dan itu memang lembab, apalagi oksigen yang dihirup itu biasanya bersih atau bercampur atau bersama kotor lalu dikeluarkan adalah hasil pembakaran dari tubuh. Maka ini tentunya berpengaruh sekali. Tempat-tempat lembab ini harus dihilangkan bulunya. Terutama bagi kaum laki-laki yang memiliki hormon lebih banyak daripada perempuan. Maka ini hikmah syar'i atau hikmah yang lain dari masalah mencukur bulu kemaluan. Selain memang dikhawatirkan tertampung hal-hal yang bisa berpengaruh pada kesohihan sholatnya dari sisa air seni, air kencing, madhi, maldi dan seterusnya. Terutama bagi orang yang sudah berumah tangga karena mereka berhubungan biologis, maka ini berpengaruh sekali. Yang kedua dari sisi tadi, tempat-tempat lembab ini bisa berpengaruh kepada kesehatan, ya, karena dia menampung keringat, mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap. Maka tentu saja ini Sang Pencipta mengajarkan kepada kita dengan hikmah-hikmah yang luar biasa.
Ada sebagian ulama menambahkan mengatakan bulu kemaluan itu kalau sering dicukur seperti sunnah Nabi SAW membantu kesuburan. Dan sebaliknya kalau dibiarkan malah mengganggu kesuburan itu. Entah Allahu alam apa hikmah dari semua itu, tapi ini pernyataan sebagian di antara ulama yang mengatakan itu. Ya, karena dia berpengaruh dengan urat-urat saraf tertentu di sekitar kemaluan yang sangat berpengaruh pada kesuburan seseorang. Yang kedua masalah khitan atau sunat. Kata beliau yaitu memotong kulit yang menutup bagian kepala zakar atau kemaluan laki-laki. Dan khitan ini disunnahkan dilaksanakan pada hari ketujuh dari hari kelahiran. Karena Rasulullah SAW mengkhitan Al-Hasan dan Al-Husain. Keduanya adalah putra Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu majma'in pada hari ketujuh dari kelahirannya. Sampai sini tentu diriwayatkan oleh Baihaqi di jilid 8 halaman 324. Lalu kemudian ada tambahan, namun tidak mengapa kalau ditunda hingga usia sebelum balik. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikhitan pada saat umur 80 tahun. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 3356. Juga nanti akan saya jelaskan ini ya. Kemudian dikatakan dan telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya apabila ada seseorang yang masuk Islam lewat beliau, maka beliau bersabda kepadanya, Alqi anka sya'ral kufri waqtatin. Buanglah rambut kekufuran darimu dan berkhitanlah. Dan hadis ini diriwayatkan Abu Dawud di nomor 356. Berhubungan dengan masalah khitan ini saudaraku seiman, banyak sekali hal-hal yang mesti digarisbawahi. Yang pertama, disunnahkan untuk berkhitan dari pertama lahir sampai hari ketujuh. Itu yang paling afdol. Dan ini memudahkan pertumbuhan dari si bayi tadi dan kesehatannya. Saya coba praktikkan sendiri di anak laki-laki saya, maka pertumbuhan badan yang ada beda sekali ya, dengan anak-anak yang dibiarkan sampai menjelang balik. Dan subhanallah proses khitannya cepat sekali. Dia pun menangis hanya sebentar, setelah itu sudah selesai. Dan ini sudah terjadi, alhamdulillah di dua anak laki-laki saya sudah saya kasih semuanya khitan dengan cara seperti ini. Dan Masya Allah, saya melihat pertumbuhan yang sangat bagus di situ. Ya. Jadi dia berpengaruh sekali pada pertumbuhan. Dan juga dari sisi yang lain, dia membantu untuk mengurangi sakit. Karena kalau anak-anak sudah SD, sudah ada rasa takut, atau SMP, bahkan kalau sudah menjelang balik, ini akhirnya berpengaruh ya kepada kesakitan, ada juga sakitnya. Kemudian dari sisi yang lain, memang sunnah Nabi SAW mendapatkan pahala, khitan mendapatkan pahala. Dan semua zakar laki-laki yang tidak dikhitan, tidak dipotong kulit bagian kepalanya akan menampung banyak sekali kotoran dan bakteri. Dan sudah ada penemuan atau penelitian yang diadakan, ternyata memang di katup kepala zakar itu banyak sekali tertampung sisa-sisa apa saja, sperma, air seni, dan seterusnya. Dan tidak bisa dibersihkan secara alami. Tidak cukup. Dia harus betul-betul dihilangkan katup itu. Dan cukup banyak kalau teman-teman membaca di Google banyak sekali artikel-artikel yang pernah juga saya temukan dan saya baca penelitian secara ilmiah manfaat-manfaat dari khitan itu. Ya. Baik itu dari sisi manfaat biologisnya, baik itu dari sisi manfaat kesehatan sendiri dari zakar itu, kemudian dari sisi kualitas sperma dan banyak sekali yang dibahas oleh para ilmuwan tentang manfaat masalah khitan. Sementara juga Nabi SAW mempraktikkan dan memerintahkan itu pada Hasan dan Husain radhiyallahu anhu majma'in di hari ketujuh mereka. Dan memang sunnahnya di hari ketujuh ini selain mengkhitan, memberikan nama, mencukur rambut, ya, kemudian mengakikahkan atau menyembelihkan hewan, maka ini semua dianjurkan di hari ketujuh, ya, di hari ketujuh. Masalah kasus Ibrahim alaihissalam
dikatakan dalam riwayat Bukhari di khitan di umur 80 tahun, sebagian ulama menanggapi masalah riwayat ini. Betul riwayat ini sahih riwayat Bukhari, tapi ulama mengatakan bukan mustahil Ibrahim alaihissalam yang merupakan dapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, orang yang sangat patuh dengan Allah. Allah katakan apapun dikerjakan sampai beliau terkenal sekali hanya dengan mimpi untuk menyembeli Ismail alaihissalam sudah cukup beliau untuk menyembeli anaknya. Diperintahkan juga oleh Allah SWT membawa Ismail dan Hajar alaihimussalam ke Mekah di padang pasir yang kosong juga dilakukan. Apa saja perintah Allah SWT semuanya diiyakan oleh Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu bagaimana perjuangannya dalam dakwah. Bagaimana beliau sendiri di Babilonia, ya, semuanya kufur kepada beliau, termasuk rajanya dan juga ayahnya sendiri. Tapi beliau sabar dan beliau berjalan. Maka mustahil Ibrahim alaihissalam dengan ciri kenabiannya tadi itu sengaja menunda khitan ya sampai umur 80 tahun. Tapi yang benar kata ulama adalah memang dalam syariat Ibrahim alaihissalam diperintahkan khitan di waktu itu. Di waktu beliau pas berumur 80 tahun. Karena Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah umur yang panjang. Ya, khilaf di antara hadis sejarah masalah, tapi ada yang mengatakan sampai 175 tahun. Ya. Dan ini menandakan memang syariat itu baru diperintahkan pada saat itu. Baru diperintahkan pada saat itu. Jadi bukan Ibrahim alaihissalam menundahnya. Jadi ini bukan dijadikan sebagai tolok ukur bahwasanya orang sengaja menunda-nunda khitannya. Karena sudah kita sebutkan tadi banyak sekali manfaat daripada khitan itu sendiri. Begitu pula dalam paragraf yang setelahnya ditekankan tentang pentingnya seorang mu'allaf untuk mencukur rambutnya. Di sini ulama mengatakan rambut kepala, kemudian bulu ketiak, bulu kemaluan semua masuk di dalamnya dan diperintahkan untuk berkhitan. Diperintahkan untuk berkhitan. Untuk perempuan maka tentu tidak disebutkan masalah khitan ini. Tetapi disebutkan masalah yang lain, yaitu membersihkan kemaluan. Ya. Dan ini khilaf di antara ulama tentang masalah wanita, apakah dikhitan atau tidak. Sebagian ulama ada yang mengatakan dikhitan, sebagian mengatakan tidak. Dan khitan pun ini cuma diambil sebagian kecil atau hanya dibersihkan di daerah kemaluan. Tentu ini saudari-saudari kita bidan atau dokter wanita lebih paham masalah ini. Ya, sebagaimana waktu anak perempuan saya terjadi, saya sudah minta untuk dibahasakan kepada dokter atau bidannya dan mereka sudah paham tentang masalah bagaimana melakukan itu. Hanya saja yang saya teringat adalah salatu wassalam yang mengingatkan para sahabiat mengatakan janganlah engkau mengambil ya, sebagian besar atau bagian-bagian tertentu dari kemaluannya sehingga mengganggu hubungannya dengan suaminya. Ada juga sebagian suku punya tradisi dibersihkan sama sekali daerah kemaluan, ada yang diambil bagian dari situ sehingga akhirnya syahwatnya pun hilang. Sehingga dia tidak menginginkan biologis nanti dengan suaminya. Tapi diatur sedemikian rupa dengan cara yang tentu sebagaimana saya katakan tadi, orang-orang medis sudah memahami masalah itu. Kalau sebagian madhab yang saya ingat dalam Malikiyah, kalau saya tidak salah itu memang tidak ada khitan di antara mereka. Jadi memang Imam Malik rahimahullah mengangkat masalah ini, mengatakan bahwasanya tidak ada khitan bagi anak wanita. Ini seingat saya ya. Salah satu madhab saya ingat saya adalah madhab Malikiyah. Yang selanjutnya adalah mencukur kumis. Dan ini tentu fokus bagi laki-laki. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim selalu memotong kumisnya yang memanjang sampai ke bibirnya. Jadi sunnah Nabi alaihissalam, kalaupun ada orang yang memelihara kumisnya, maka bibir bagian atas tidak tertutup. Bibir bagian atas tidak tertutup. Maka dicukur, diperlihatkan garis bibirnya atau dicukur habis. Ini khilaf di antara ulama tentang masalah ini. Panjang lebar tentunya. Ada dua riwayat berhubungan dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Riwayat yang pertama, beliau mencukur kumis sehingga garis bibir terlihat dan masih ada bagian kumisnya. Ada riwayat lain yang berbunyi,
dan ini semua dihasankan oleh para ulama hadis, adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mencukur sampai terlihat putih daerah kulit kumisnya. Dan ini sama tadi hikmahnya tentu adalah seseorang menjalankan sunnah Nabi alaihissalam, kemudian karena ini tempat yang lembab, maka dianjurkan untuk membersihkannya sehingga hasil pembakaran yang kita sudah hirup dari oksigen itu keluar, itu tidak tertampung di situ. Kalau tertampung itu biasanya bisa mengubah, kalau orang biasa memelihara kumis yang tebal, maka biasanya berubah warna. Dari warna hitam bisa berubah ke warna kecoklat-coklatan atau yang lainnya. Ini dikarenakan kata para ulama karena hembusan hasil pembakaran yang dikeluarkan oleh hidung. Dan ini untuk amannya adalah dikeluarkan. Selain daripada itu, ada fungsi garis yang ada di antara dua bibir, di tengah-tengah, di bawah hidung kita ini. Di antara fungsinya adalah dia bisa menyortir apapun yang akan masuk ke hidung. Bagaimana Allahu alam? Saya pernah cuplikan di YouTube membahas masalah itu. Secara ilmiah, fungsi daripada garis di antara ini. Dan itu kalau ditutup dengan kumis, maka dia tidak akan berfungsi sebagaimana alaminya tempat itu harusnya berfungsi. Juga tentunya bertolak belakang dengan orang-orang kafir. Dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan, riwayat Imam Muslim, hadis nomor 260, kata Nabi SAW, Juzzu syawarib wa arkhur liha wa khaliful majus. Pendekkanlah kumis kalian. Juzzu itu artinya cukur sampai tipis. Ya. Dan biarkanlah jenggot memanjang, selisihilah orang-orang majus. Ada sebabnya Nabi SAW sebutkan ini. Jadi pernah ada dua orang dari utusan Bazan. Bazan ini seorang raja yang hidup di wilayah Jazirah Arab, tapi dia tunduk di bawah kekuasaan Kisra. Jadi waktu Nabi SAW kirim surat ke Kisra untuk mengajak dia masuk Islam, Kisra dengan sombongnya sebelum membaca surat Nabi SAW baru saja dibilang dari Muhammad Rasulullah kepada yang agungnya Kisra, maka dia sudah marah. Kenapa namanya dia di nomor 2 kan setelah nama Nabi SAW. Maka dia pun marah, lalu kemudian dia merobek surat Nabi SAW, dan dalam beberapa athar yang lain dikatakan dia membunuh utusan Nabi SAW. Maka Nabi SAW waktu dengar itu mengatakan, mazzaka risalati mazzakallahu mulka. Dia telah merobek suratku, maka Allah pun akan merobek kerajaannya. Dan betul setelah itu tentunya takluk di zaman Umar bin Khattab di tangan muslimin di tahun 16 Hijriah. Ringkas cerita adalah pada saat itu si Kisra ini mengutus kepada Bazan, tadi raja yang ada di Jazirah Arab, tapi dihitung gubernur Kisra, untuk mendatangi Nabi SAW di Madinah. Datanglah ke Bazan ini mengutus 2 orang prajuritnya. Dia tahu Madinah sebuah kampung kecil Jazirah Arab, enggak ada yang lihat pada saat itu. Jadi seperti kita dunia ini semua mungkin mau menilai kalau pada saat itu Madinah itu seperti satu perkampungan yang terpencil sekali mungkin di Irian sana tempat kita misalnya. Jadi orang mungkin tidak melihatnya ya. Sebetulnya dianggap Madinah. Lalu Bazan mengatakan untuk apa kirim pasukan. Kisra suruh, tangkap tuh orang yang namanya Muhammad, bawa ke saya. Gak usah kirim pasukan. Bazan pun cuma kirim 2 orang dari panglima perangnya. Nah, tradisi mereka pada saat itu, orang-orang Majus ini mereka pelihara kumis yang tebal. Makin tebal dianggap makin berwibawa. Makin melingkar-lingkar, maka makin hebat. Seperti itulah. Dan mereka mencukur habis jenggot mereka. Waktu mereka datang ke Madinah, 2 orang yang diutus oleh Bazan ini, Bazan mengatakan pergilah ke Madinah. Tangkap tuh Muhammad, bawa ke saya. Baru saya bawa ke Kisra. Gak usah kita kirim pasukan. Kampung kecil ini mau bisa melawan apa gitu. Waktu datang 2 orang ini, nanyakan di mana
Nabi SAW, para sahabat tunjuk di masjid. Begitu Nabi SAW menemui mereka di depan pintu masjid, Nabi SAW langsung mengalihkan wajahnya. Lalu mengatakan, sungguh buruk penampilan kalian. Karena kumisnya tadi tebal sekali, jenggotnya nggak ada, dan dilingkar-lingkar. Maka kata Nabi SAW, siapa yang suruh kalian begini? Mereka mengatakan, Tuhan kami Kisra. Jadi mereka anggap itu Tuhannya Kisra. Kata Nabi SAW, sungguh Tuhanku telah mengajarkan selain daripada itu. Tuhanku memerintahkan untuk menghilangkan kumis dan juga memelihara jenggot. Dan mereka pada saat itu dikenal dengan kaum Majus, penyembah api. Makanya Nabi SAW mengatakan di sini, pendekkan kumis kalian atau tipiskan atau hilangkan dan biarkan jenggot memanjang, selisihilah orang-orang Majus. Nah itu tradisi mereka. Juga dalam riwayat lain, riwayat diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, tapi nomornya 259. Kalau tadi 260, kata Nabi SAW, khaliful musyrikin, ahfus syawariba wa a'ful liha. Selisihi orang musyrik, tipiskanlah kumis kalian, dan biarkanlah jenggot kalian memanjang. Ahfu bisa bermakna tipiskan sampai tidak kelihatan, tinggal hitam saja, seperti ada gambar hitam, atau hilangkan sama sekali. Dan panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Kata beliau, maksudnya adalah lebatkanlah jenggot kalian. Ini berarti seorang muslim haram mencukur jenggot, kata beliau, Syekh Abu Bakar rahimahullah. Dan ia menghindari kaza, yaitu menyisakan sebagian rambut di atas kepala dan mencukur sebagian yang lainnya. Seperti ada orang di sini ada rambutnya, di sini nggak ada. Atau botak rambut. Ya. Apalah ya, yang mirip-mirip seperti ini. Atau kalau di dalam kumis ini dia mengambil sebagian di sini ditinggalin misalnya, atau ditinggalin sedikit saja di tengah-tengah, yang lainnya semua dicukur gitu kan. Maka ini masuk dalam istilah kaza, ya. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5920 dan Imam Muslim 2120, naha Rasulullah SAW anil kaza'. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang kaza' itu. Tentu kalau seandainya ada orang mencukur rambut, bagian atasnya lebih panjang daripada sebelah kanannya, tapi masih berimbang, artinya memang ini panjang karena memang umumnya orang bagian atas lebih panjang daripada sebelah kanan dan kiri, ini nggak ada masalah. Tapi kalau dia tipis sekali, perbedaannya mendasar, apalagi sampai ini kelihatan kulit kepala ini enggak, maka itu masuk dalam kaza yang dilarang. Seorang muslim juga tidak boleh mewarnai jenggotnya dengan warna hitam. Karena Rasulullah SAW ketika ayah Abu Bakar Siddiq dibawa kepada beliau pada hari pembebasan kota Makkah atau Fathu Makkah. Mohon maaf. Dan pada saat itu rambut kepalanya sudah memutih. Maka beliau bersabda, "Idhabu bihi ila ba'di nisaihi faltugayyirhu bisyai' wajannibuhu sawat." Bawalah dia orang ini kepada salah satu dari istrinya agar merubah warna rambutnya dengan sesuatu, namun hindarilah warna hitam. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2120. Perlu saya kasih gambaran, kalau ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ini bebasan kota Mekah, umurnya sudah di atas 90 tahun atau 100 tahunan. Ayah Abu Bakar namanya Abi Kuhafa, ya. Dan Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Kuhafa. Dan ulama mengatakan Abu Bakar adalah termasuk orang yang diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena 4 generasi itu semuanya sahabat. Ayahnya Abu Bakar namanya Abi Kuhafa, Abu Bakarnya sendiri, kemudian anak Abu Bakar dan cucu Abu Bakar, ya. Semuanya hidup mendapatkan zaman Nabi alaihi salatu wassalam.
Waktu itu kebetulan waktu pembebasan kota Mekah, ayahnya Abu Bakar sudah buta matanya. Dan rambut semua, saking putihnya rambutnya, itu sampai rambutnya semuanya putih, alisnya putih, dan kumis dan jenggotnya pun semuanya putih. Karena tua sekali. Nabi SAW berkata pada saat melihat, kenapa hai Abu Bakar? Karena Abu Bakar menggendong ayahnya di punggungnya. Ya. Dan pada saat itu ditemukan Abi Kuhafa di jalanan. Padahal saat itu ada instruksi dari Nabi SAW. Siapapun yang kalian temukan, siapapun dari masyarakat Mekah tidak masuk ke dalam rumahnya, tidak masuk ke rumah Abu Sufyan, tidak masuk ke masjid, maka dia boleh dibunuh. Pada saat muslimin menemukan Abu Kuhafa, dengan hikmah Allah mereka tahu ini ayah Abu Bakar, maka dibawa kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun akhirnya menggendongnya dan membawa kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, ini ayahku. Kata Nabi SAW, kenapa engkau bawa kepada kita? Lebih pantas kita yang datang kepadanya. Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah. Lebih pantas dia yang datang dan dia akan mengucapkan syahadat. Lalu kemudian ayah Abu Bakar pun radhiyallahu anhu majma'in mengucapkan syahadat. Lalu Nabi SAW sebutkan ini. Karena melihat semua rambutnya putih, alisnya putih, semuanya putih. Kata Nabi SAW, bawalah dia kepada sebagian atau di antara istrinya. Karena ayah Abu Bakar berpoligami. Agar merubah rambutnya dengan sesuatu warna asal dia menghindari hitam. Dia menghindari ya warna hitam. Berarti ini sunnah, termasuk sunnah Nabi SAW mewarnai rambut atau bulu badan asal menghindari warna hitam. Terutama kalau sudah terlihat semuanya putih. Ya, dan sunnah Nabi SAW itu warnanya coklat, ya, kuning-kuningan atau coklat mendekati ke merah, ya, dan seterusnya. Ini warna-warna yang sudah umum yang di zaman Nabi SAW. Dan juga pernah disebutkan di dalam hadis yang lain, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memiliki jenggot. Kemudian di antara jenggot beliau ada yang putih, padahal dia masih sangat muda pada saat itu. Maka kata Nabi SAW, warnahilah Ibnu Umar dan hindari warna hitam. Hindari warna hitam. Kata beliau, boleh merubah warna rambut dengan hinna atau pacar warna merah dan khatam atau pacar hitam kemerah-merahan. Dan ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Abu Daud juga Tirmidzi. Tapi ini riwayat milik Abu Daud nomor 4205 dan Tirmidzi 1753. Artinya boleh saja seseorang menggunakan pacaran. Ini yang paling umum ya. Sekarang juga tentu boleh pakai pewarna yang sudah banyak dengan teknologi canggih, dengan berbagai macam warna tentunya. Tapi tentu seseorang juga kata para ulama menghindari warna-warna yang syuhrah. Seperti orang misalnya warnai rambutnya ungu, orange, apalah ya. Yang kadang-kadang kita lihat aneh-aneh. Nah, itu mungkin dihindari karena itu syuhrah ya. Tapi kalau dia mau, dia mendekati sunnah adalah coklat kemerah-merahan atau hitam kemerah-merahan. Nanti bukan hitam murni tapi ada warna merahnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat tadi. Jika seorang muslim kata beliau membiarkan rambut kepalanya panjang dan tidak mencukurnya, maka ia harus memeliharanya dengan memberikan minyak rambut dan menyisirnya dengan rapi. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, man kana lahu sya'run fal yukrimhu. Barang siapa yang Allah karuniai rambut, maka semestinya dia memuliakannya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Abu Daud nomor 4163. Jadi hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fitrah bolehnya mencukur kumis dan dihubungkan dengan masalah memiliki mewarnai bagian bulu badan yang sudah warna putih menjadi warna kemerah-merahan atau hitam kemerah-merahan ataupun kekuning-kuningan atau yang mirip dengan warna di antara kedua ini. Kemudian yang keempat, mencabut bulu ketiak. Seorang muslim hendaknya selalu mencabut bulu ketiaknya. Jika ia tidak bisa mencabutnya, maka ia mencukurnya atau memolesinya dengan kapur atau sejenisnya berupa obat penghilang rambut agar menjadi rontok.
Dan ini boleh seseorang menggunakan sebagaimana tadi dibahasakan sebelumnya masalah bulu kemaluan, boleh meletakkan obat-obat tertentu yang memang tidak ada hal-hal haram di situ, tidak ada bahan-bahan haram untuk membuatnya ya selamanya nggak tumbuh lagi. Itu dibolehkan. Ya. Tapi kalau seseorang ingin menjalankan sunnah Nabi Alaihissalam, maka dia membiarkan di waktu tertentu dia mencabutnya. Kata sebagian ulama, khusus masalah bulu ketiak, kalau seseorang membiasakan diri untuk mencabutnya, dan tidak dikatakan mencukur khusus bulu ketiak, karena dia kalau sudah terbiasa dicabut, maka dia akan jadi lembut yang tumbuh setelahnya dan terbiasa untuk dicabut. Jadi lebih mudah untuk dicabut. Tapi tentu ini tentu bukan keharusan ya. Sunnah Nabi SAW dalam arti kata yang penting seseorang membersihkan ketiaknya. Tentu saya sarankan teman-teman untuk membeli alat mesin yang sudah masyhur tentunya. Saya dulunya juga sering pakai silet biasa. Setelah itu ternyata saya lihat cukup mubazir, cukup banyak harus dibeli. Nanti kadang-kadang sudah beberapa kali pakai siletnya sudah tidak tajam. Kemudian saya coba masuk ke tempat-tempat elektronik, saya beli ada alat cukur mungkin 400 atau 500 ribu. Tapi sekali beli itu sudah sampai sekian tahun dipakai nggak apa-apa, ya, nggak rusak. Maka itu bisa selalu dipakai cukur kumis, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama mengatakan baik sekali kalau seseorang menggabungkan antara perilaku-perilaku ini dengan hari Jumatnya. Dengan hari Jumatnya. Karena hari Jumat adalah disebutkan dalam hadis yang lain adalah hari yang terbaik, maka dia pun menjalankan sunnah Nabi alaihissalam di waktu-waktu itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah memotong kuku. Dan ini berlaku tentu yang keempat dan yang kelima juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan tadi, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku. Dikatakan oleh beliau, Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim hendaknya rajin memotong kukunya dan ketika memotong dianjurkan dimulai dengan tangan kanan, kemudian tangan kirinya. Setelah itu ia memotong kuku kakinya yang kanan, kemudian kuku kakinya yang kiri. Sebab Rasulullah SAW sangat senang memulai dari sebelah kanan dalam hal itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Semua itu dilakukan oleh seorang muslim dengan niat meneladani Rasulullah SAW dan mengikuti beliau dengan harapan mendapat pahala mutaba'ah atau mengikuti Rasulullah SAW dan mematuhi sunnahnya, sebab semua amal itu sangat tergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Dan ulama mengatakan kuku yang dipotong adalah kuku yang berbeda warna. Kuku yang berbeda warna. Jadi kalau sudah keluar dari interaksi langsung antara kuku dengan darah dan tubuh seseorang, maka dia akan berubah warna. Dan ini tentu semua kita sudah tahu. Dan itulah yang dipotong, Allahu a'lam. Dan ini juga tentu mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencukur kumis. Ini semua juga masuk dalam rangkaian ibadah yang lain, yaitu masalah umrah, haji. Ya, termasuk sunnah-sunnah ihram, mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, memotong kuku dan seterusnya. Ya. Ini tentu juga ada penelitian medis yang membuktikan kalau kuku itu banyak sekali menampung bakteri-bakteri yang semestinya setiap muslim menghindari itu tentunya. Itu menghindari. Jadi jangan sampai kita mengikuti karena menganggap itu adalah perkembangan zaman. Akhirnya dia sembarangan saja membiarkan kukunya tumbuh. Apalagi sekarang di salon-salon ada perawatan kuku. Sengaja diruncingkan, sengaja ini, sengaja itu semua. Walaupun wanita. Ya, ini semuanya harusnya dihindari. Atau kadang-kadang kita temukan juga ada ikhwah di pengajian begitu. Dia masih membiarkan kukunya satu. Untuk apa? Untuk ngupil. Atau bersihin kuping. Ya. Atau untuk apalah alasannya gitu kan. Itu nggak benar semua. Atau untuk mencabut harga di sebuah benda apa saja, ini bukan alasan. Itu bukan alasan. Semestinya tidak boleh dilakukan ini tentunya. Ini harusnya dijalankan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu saya teman-teman sekalian, dan mohon maaf karena saya memang masih kurang sehat. Jadi sering batuk dan juga masih butuh istirahat insya Allah. Mudah-mudahan kita saling mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan seluruh muslimin yang sedang sakit dan mengangkat semua permasalahan yang sedang dihadapi. Siapapun yang sedang terlilit utang dilunasi oleh Allah,
Siapapun yang membutuhkan bantuan apapun sifatnya atau sedang menghadapi fitnah dan cobaan, semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Dan semoga Allah mengaruniakan kita kesempurnaan dalam iman, kesempurnaan dalam segala kebutuhan kita yang dibutuhkan selama roda kehidupan di muka bumi, dan untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana nanti. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.